sesuatu yang luar biasa Tuhan mengerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Kami juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online. Shalom, selamat pagi. Kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan pagi hari ini saya undang Bapak Ibu, teman-teman maupun yang di rumah, kita boleh berdiri dan kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Terima kasih untuk tuntunan Allah yang sempurna dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami dapat beribadah, semua karena kasih karunia Allah. Kalau hari ini kami sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga percaya kalau ada rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, mujizat terjadi. Dan kami mau nyatakan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, karena kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Seluruh ibadah hari ini kami serahkan dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan ambil alih, Tuhan berkuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Yang sakit disembuhkan, setiap belenggu-belenggu dilepaskan, setiap kami yang putus pengharapan mendapatkan harapan yang baru. Bahkan kami percaya Tuhan ada jalan demi jalan Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan yang ajaib, kami bersyukur. Kami mulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Kami muliakan Bapa kami yang di surga. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita percayakan kuasa Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan, coba lihat kanan kiri
selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus tersanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Siapa yang pakai dengan dahsyat? Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Loyalitas Allahku dahsyat yang berkuasa, di surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat yang berkuasa, semuanya dari pulau-pulau, lembah-lembah, dari pulau-pulau, lembah-lembah, Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami muliakan Kau Tuhan. Sungguh Kau yang dahsyat, sungguh Kau yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang bersama kami, maka kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sekalipun sekalipun
ada di rumah, mari angkat tanganmu. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Dalam dunia tengah hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Dalam dunia tengah hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Dalam dunia tengah hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Dalam dunia tengah hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kalau tanganmu yang pegang kami erat, siapa yang perlu kami takuti untuk bisa merebut kami dari genggaman tanganmu? Kami percaya kuasa-Mu mengatasi segala kuasa di langit dan di bumi. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hanya ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami tidak mau lagi membuka ruang sedikit pun bagi si jahat untuk merebut kami. Karena kami tahu si jahat pun mau mencengkeram hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami tidak mau akhiri bulan November ini dengan satu celah yang terbuka karena kelengahan kami. Terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Ada berfirmanlah, karena kami siap untuk dibentuk oleh kuasa firman menjadi seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk saudara. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Kita berada di hari Minggu terakhir bulan Oktober dengan tema Aku Melihat, I Saw, yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 ya. Tapi kita hari ini saudara, karena ini ada kesempatan terakhir untuk mengupas 1 Raja-Raja 18, maka saya memilih untuk khotbah dengan cara eksegese, untuk saya baca dari setiap ayat yang ada. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya jemput kita semua untuk angkat Alkitab kita. Dan kita nyatakan iman kita tentang firman ini. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya
firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Ya saudara, kita buka Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 17a. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nah, minggu lalu saudaraku dipaparkan bahwa bersyukur kita, Elia yang melakukan 4 mujizat ternyata adalah manusia biasa. 4 mujizat itu apa saudara ya? Yang pertama, menghentikan supaya tidak hujan selama 3,5 tahun ya. Yang kedua, menurunkan api ya untuk membakar korban bakaran. Yang ketiga adalah menurunkan hujan ya. Kalau yang ketiganya nggak dia lakukan, malah seru saudara ya. Yang keempatnya apa? Membangkitkan putra dari janda di Sarfat ya. 4 mujizat ini nggak main-main, besar-besaran, luar biasa ya, yang sangat sulit sekali. Nah, mujizat keduanya nanti kita akan kupas dari bacaan di Kisah Raja pasal 18 saudara. Nah, ternyata manusia biasa bisa lakukan yang luar biasa. Ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan doa yang puitis, bukan doa yang sudah ditata, sudah dibikin dulu skripnya, bukan saudara. Doanya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Banyak orang doanya luar biasa, hasilnya boro-boro yang sederhana ya, tidak ada. Ada banyak orang yang doanya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Kita belajar, kita akan melihat dari satu tokoh ini yang memiliki satu kata kunci, yaitu dia ternyata adalah manusia biasa. So, jadi saudara, kita pun bisa seperti pengalaman Elia. Bukan bisa menjadi Elia, saudara, bisa mengalami pengalaman kedekatan dengan mujizat dari Allah ya. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tapi masalahnya, apakah kita sama seperti Elia? Itu masalahnya ya. Elia manusia biasa, haumiyawa pate. Dia manusia biasa yang punya perasaan. Bisa takut juga, buktinya dia ngumpet di gua di Gunung Horeb ya. Benar-benar untuk dibuktikan bahwa dia adalah manusia biasa, sama seperti saya kan.
Yang acap kali ketika juga mengalami satu posisi di mana saya mesti cerita, saya mesti share, saya juga suka lari kedua ya di Depok katanya ya. Berarti sama ya. Cuma masalahnya apakah saya sama seperti Elia? Oh, itu masalah besar saudara ya. Hanya Tuhan dan tentu diri saya yang bisa menilai. Menjadi sama seperti Elia itu masalah yang besar. Itu pertanyaan yang besar. Secara manusia kita tidak bisa sama dengan Elia. Kenapa? Karena acap kali kekristenan kita, kemarin Gembala sempat bilang, kita tidak punya prinsip yang kuat. Ini minggu lalu sudah dibahas ya. Sementara rajanya saja berpaling ke Allah yang lain. Nabi di zaman perjanjian lama itu banyak saudara ya. Tapi nanti kita akan lihat, bersisa satu nabi saja yang berani menyatakan dirinya dia masih menyembah Yahweh ya, Allahnya Israel. Bahkan raja dan semua orang di istana kerajaan semuanya berpaling kepada dewa-dewa yang lain. Yang kedua, kenapa sulit menjadi seperti Elia? Karena kekristenan kita terlalu fokus pada masalah dan persoalan. Ada banyak orang ketika di masa pandemi ini bertambah-tambah galau, bertambah-tambah nggak punya pegangan, bertambah-tambah nggak punya prinsip. Saudara-saudara, kalau kita buka berita di HP saudara ya, selalu aja ada berita tentang anak kerajaan Allah berpindah iman ke iman yang lain ya. Bertaburan lah saudara ya di HP saudara, di HP saya ya. Tidak punya prinsip saudara. Ada cara singkat untuk menjadi orang kaya. Cara yang gak terlalu singkat ya, berjuanglah begitu ya, sampai Anda diberkati Tuhan dan jadi kaya. Tapi yang paling mudah cara shortcut untuk jadi kaya adalah menikahlah dengan orang kaya, jadi kaya pasti Anda. Karena hal itu kadang-kadang orang bersedia lepas Kristus. Ini adalah orang yang tidak punya prinsip. Elia punya prinsip. Dia tetap menyatakan dirinya akan ikut Tuhan. Bahkan ketika ditemui oleh Obadya, dia bilang, kasih tahu Raja Ahab ya, aku mau ketemu dia. Padahal Obadya sendiri membantu nabi-nabi lain yang masih menyembah Allahnya Israel, tapi diumpetin di gua. Tapi ini Elia, dia berani menyatakan dirinya. Karena Elia tidak mau fokus pada ketakutan yang ada, untuk menyatakan dirinya, menyatakan iman percayanya. Syukur kepada Allah saudara, Indonesia ada tokoh menteri koordinator yang berani menyatakan sikapnya. Orang boleh banyak bilang, oh iya jelas dia berani ngomong begitu karena dia jenderal bintang 4 dan sangat berpengaruh. Saudara, ternyata beliau sejak dari dulu berani menyatakan dirinya loh saudara, dan imannya saudara. Saat ini banyak host baik dari berbagai TV lah saudara ya, itu sampai bilang ini bapak yang satu ini menteri segala urusan katanya ya. Tapi dia selalu bilang enggak, saya selama saya masih bisa berbakti, berbuat bagi negeri ini, saya akan lakukan bagian saya. Hidup ini adalah sebuah misteri gitu. Jadi ya kita jalani saja ini. Nah saudara, yuk kita harus fokus tidak kepada berkutat di masalah dan persoalan, tapi harus kepada Kristus yang ketiga. Kekristenan kita tidak memahami status dan otoritas kita di dalam Kristus. Bahwa kalau ada ayat yang berkata
Kalau Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Mestinya itulah yang menjadi otoritas kita, betul nggak? Kalau seseorang sudah dilantik jadi jenderal bintang 4, lalu dia takut menghadapi hanya preman, hanya ormas, saudara ya. Malu dong dengan bintang 4 yang ada di sini, betul nggak? Otoritas dia itu adalah jenderal bintang 4, saudara. Menteri yang satu itu bilang begini, semua operasi yang saya lakukan, tidak ada satupun operasi yang saya lakukan sejak saya jadi prajurit, tidak pernah satupun ada yang gagal. Tunjukkan kepada saya operasi apa yang pernah saya lakukan terus gagal. Tidak ada. Kenapa, saudara? Karena beliau selalu bilang, saya punya otoritas. Ketika disuruh berperang ke Papua waktu itu, ke Timor waktu itu, dia tidak takut, saudaranya, dan dia pimpin pasukan karena dia tahu ada otoritas. Nah, saudaraku, Anda dan saya adalah laskarnya Kristus, prajuritnya Kristus. Ada sebagian di antara kita pendoa dikatakan sebagai pasukan doa. Nggak main-main pasukan doa Gideon, saudara ya. Nah, saudara, ada otoritas pada kita. Yang keempat, kita sulit untuk menjadi sama seperti Elia karena kekristenan kita tidak menyadari bahwa senjata rohani kita ada di dalam doa. Doanya kita berbeda dengan yang lain. Itu perbedaan yang paling menyolok, saudara. Bagi saya dan bagi almarhum mama saya, kami sih merasa sekali perbedaan doa di dalam Kristus dibandingkan dengan doa sebelum kami di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak pernah mama saya dan saya berhadapan dengan roh yang macam manapun lalu tidak menang atau sering, nggak pernah, saudara, selalu menang, nggak pernah nggak menang, selalu menang, saudara ya. Jadi senjata yang paling utama, yang paling hebat di dunia adalah kalau dengan senjata itu yang menggunakannya tidak pernah kalah, betul nggak? Berarti itulah senjata yang paling hebat. Saat ini ada pertempuran antara dua negara, saudara ya. Salah satu negaranya pakai rudal S-300, saudara ya. Tapi ternyata rudal itu gak pakai. Kenapa? Karena lawannya di backup oleh satu negara lainnya yang punya drone. Jadi rudal S-300 baru dikeluarkan, saudara ya, berjejer-jejer. Satu rudal S-300 itu katanya harganya 100M. Dikeluarkan, belum sempat diluncurkan, saudara, udah dibom dulu. Kalah. Berarti senjata itu bisa dikalahkan. Nah, masalahnya kita punya satu senjata. Dengan senjata yang satu itu kita tidak akan terkalahkan, yaitu doa. Kenapa kita nggak ambil itu senjata, saudara? Kenapa tidak kita pakai? Itu yang saya bingung ya. Kok bisa dilepas senjata yang satu ini? Kita akan balik ke 1 Raja-Raja 18, saudara. Ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dengan tujuan supaya seluruh Israel, orang-orang itu datang dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel.
saudara-saudara. Sementara orang-orang takut kepada Ahab. Perintah Ahab dan Ratu Isabel adalah perintah tertinggi. Tidak ada yang bisa memerintahkan mereka. Tapi ini kok bisa Ahab diperintahkan oleh Elia dan taat, saudara. Semua orang harus taat kepada Ahab. Tapi dalam ayat ini dikatakan, kok Ahab bisa taati perintahnya Elia? Perintahnya apa sih? Ayat 18. Jawab Elia kepada Raja Ahab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu Ahab. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan juga nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapatkan makan dari meja istananya Isabel. Semuanya kumpulkan di Gunung Karmel. Perintahnya itu, saudara. Dilakukan nggak? Ternyata dilakukan, saudara ya. Pertanyaannya, kenapa ke Gunung Karmel? Kebanyakan kan Gunung Horeb. Karmel, kata aslinya adalah Karmel, artinya kebun anggur Tuhan. Tapi di gunung itu nabi-nabi Baal membuat mezbah korban bakaran untuk dewa Baal. Sebegitu penghinaan nabi-nabi Baal kepada Allahnya Israel. Karena itulah Elia dengan gentle bilang, kumpulnya jangan di Gunung Horeb, kumpulnya di sarangnya mereka. Sarangnya para nabi ke Gunung Karmel. Saudara, ini kan luar biasa, saudara ya. Begitu percaya dirinya dia. Kenapa? Karena Elia yakin dengan senjata yang ada pada dia. PT lah, saudara. Apakah kita kalau mau bertemu dengan seseorang, apakah kita punya percaya diri? Harusnya percaya diri kalau otoritas yang ada pada kita dipergunakan, gitu ya. Senjata yang ada pada kita dipergunakan dan selalu dibawa. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ini sudah sangat keras sekali, saudara ya. Berapa lama lagi? Hari ini Tuhan, di penghujung tema ASO ini, saudara, Tuhan juga berkata kepada saudara dan saya, berapa lama lagi kita begini-gini aja? Mau berapa lama lagi kita bercabang hati? Kadang-kadang penuh passion untuk beribadah, penuh passion untuk mengejar hadirat Tuhan. Kadang-kadang enggak. Mau berapa lama lagi, saudara, kita begitu? Mau berapa lama lagi kita berlaku timpang? Di kerjaan kadang-kadang lurus, kadang-kadang nyimpang. Mau berapa lama lagi kita begitu, saudara? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia ya. Tapi kalau Baal itulah Allah, ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal dengan nabi sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Yang disebut cuma 450 orang banyak yang nabi Baal. Kenapa cuma ini? Yang 400 kenapa pada disebut? Saudara, Elia sedang ngomong kepada rakyat Israel. Kamu itu mau berapa lama lagi berlaku timpang dan bercabang hati ya?
Ini bicara tentang rakyat Israel, bukan tentang Izebel. Izebel dan bangsa Sidon, saudara, itu menyembah kepada dewa Baal dan dewa-dewa banyak lainnya, dan membawa serta nabi Asyera 400 nabi ya. Tapi orang Israel ada 450 nabi Baal, saudara ya. Nabi yang menyembah kepada Baal. Karena itu yang disebut adalah nabi Baal. Di Gunung Karmel ada berapa nabi? Ada 450 nabi Baal dan ada 400 nabi Asyera. Kenapa ini disebut begini? Karena Nabi Elia sedang memperingatkan dengan keras kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu mau begini? Saudara, Baal zaman sekarang mungkin tidak berupa patung, mungkin bukan berupa Tuhan yang seram gitu ya, tapi Baal bisa saja itu berupa pekerjaan kita, kesibukan kita. Bahkan Baal mungkin adalah pelayanan kita, dianggap bisa jadi Baal. Keluarga kita, hobi kita bisa jadi Baal, saudara. Nah sekarang pertanyaannya kepada Anda dan saya, mau berapa lama lagi kita mau bercabang hati, saudara, kepada Baal-Baal itu? Ini ada kompetisi yang luar biasa, saudara ya, antara satu nabi dengan 850 nabi, saudara. Jangan tantangannya adalah, kalau Tuhan aku, Tuhannya bangsa Israel ini menang, dialah benaran Allah yang benar. Siapa yang menang itu adalah Allah yang benar. Yang dicari dalam kompetisi pertandingan itu adalah siapa Allah yang benar, bukan siapa Allah yang lebih besar. Enggak. Pertandingannya harus menyimpulkan siapa Allah yang benar, bukan Allah yang lebih besar. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas api. Lalu mereka tidak boleh menaruh api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, oke, baik. Kenapa yang kali ini dijawab, saudara? Karena kata kuncinya adalah api. Mereka sudah 3,5 tahun. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan api ya, air. Tapi Elia tidak memilih kata kunci air, tetapi api. Kenapa? Karena dewa Baal itu dikait-kaitkan dengan api. Dewa matahari, petir. Kalau tiba-tiba ada awan terus ada petir ya, mereka akan merasakan kehadiran dewa Baal. Karena mereka mempersonifikasikan Baal itu dengan kekuatan api, petir. Mereka pede, ayo Nabi Baal pede gak pede, mereka pasti menang lah. Saudara, ini tantangan nggak main-main, saudara ya. Di pusat, di sarang dari lawan dia lakukan ini, saudara ya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolah dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka mentingkat-tingkat di sekitar mesbah yang dibuat itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia lagi merenung, mungkin lagi ada urusannya, mungkin dia lagi bepergian. Kan bioskop udah buka, mungkin lagi di bioskop. Barangkali ia lagi tidur, barangkali belum bangun, belum terjaga. Lalu mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh diri dengan pedang tombak.
seperti kebiasaan mereka memanggil lebih keras, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Mereka called Allah louder. Saudara, seberapa louder kita berseru kepada Allah? Ini Nabi Baal, saudara, ya, louder to call. Masa kita kalah sama dia, saudara, ya? Ketika saudara dan saya berada dalam satu himpitan, apakah kita mau berseru? Atau kita ngedumel? Atau kita pasang status di sini sehingga orang tahu kita sedang bergumul? Begitu caranya? Enggak, saudara, ya. Berserulah kepada Tuhan, saudara. Singkat cerita, saudara, yuk kita harus pede bahwa Allah yang ada di pihak saudara dan saya memberikan otoritas yang besar di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya. Slide terakhir. Jika kita tidak memiliki passion untuk jiwa-jiwa dan selalu cari aman, kita akan tidak bisa seperti pada Elia, yang fokusnya bukan kepada kubunya Ratu Isabel, tapi fokusnya kepada bangsa, pada jiwa-jiwa. Jika kita tidak memahami status dan otoritas kita, tidak bisa kita seperti Elia. Jika kita melihat hanya kepada berpaling kepada lain hati, kepada setan sebagai kekuatan yang sangat besar, hati-hati, kita pasti tidak bisa menjadi seperti ini. Saudara, apakah setan atau Baal bisa mendatangkan api di pertempuran itu? Bisa, saudara. Lalu kenapa nggak datang itu api? Karena Tuhan mengekang itu setan, Baal, iblis, atau apapun namanya. Kenapa? Para Tuhan tahu ada seorang nabinya yang berpegang teguh, punya prinsip yang teguh, yang hanya mau melihat kuasa Tuhan, tidak mau berpaling kepada kuasa yang lain. Yuk saudara, kita tinggal tersisa hari kerja kita nggak sampai 60 hari, saudara, menghabisi tahun 2020 ini. Nggak sampai 60 hari kerja. Silakan saudara itu minggu depan, saudara. Sisa hari kerja di bulan Oktober ini tinggal 2 hari, Senin dan Selasa, saudara. Nah, saudara, nggak sampai 60 hari kita punya kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dengan otoritas Allah. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau benar-benar belajar dari Elia yang selalu mau melihat kuasa Tuhan, bukan selalu yang dilihat masalah-masalah. Selalu yang dilihat adalah kesulitan-kesulitan, himpitan-himpitan, ketidakberdayaan. Tema AESO bisa saja sudah berlalu di Oktober ini, tapi Allah Roh Kudus teruslah berbicara atas hidup kami, sehingga kami terus mau melihat bahwa Engkau bekerja dengan cara yang ajaib dalam setiap langkah hidup kami. Ajar kami setia dan punya prinsip yang teguh di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mau belajar menjadi seperti pada Elia, bersama dengan saya katakan amin. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tamto untuk pemberitaan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Ya, sebentar Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing.
bisa memberikan persembahan ya melalui rekening BCA GBI Kabar Baik ya, sudah tertera sini ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan umum, persembahan syukur, persembahan persepuluhan ya, Benih Iman bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Kami mengingatkan kembali ya, karena saya yakin Bapak Ibu masih beberapa orang mentransfer ke rekening yang lama. Jadi kami mengingatkan untuk mentransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, bisa juga mentransfer melalui GoPay. Ya, untuk nomornya nanti bisa bertanya kepada bendahara gereja, kepada Heni atau kepada sekretaris gereja, kepada Ibu Mina. Kemudian Bapak Ibu yang ada di tempat ini, teman-teman bisa memberikan persembahan usai dari ibadah raya berlangsung. Kita mau sama-sama membaca power statement ini dan kita percaya ini akan terjadi dalam hidup kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk persembahan yang nanti Bapak Ibu akan berikan. Tuhan memberkati. Ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Kembali lagi kami mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu teman-teman, yuk sama-sama kita aktif dalam doa pagi setiap hari di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan untuk langsung join doa masing-masing di rumah masing-masing ya. Kemudian setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Rabu kita ada menara doa. Ini bukan hanya untuk pasukan Gideons, tapi juga ini untuk Bapak Ibu teman-teman yang mau ada di dalam kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Menara doa pada hari tersebut dilakukan jam 6 malam sampai jam 7 malam. Ini dilakukan selama 1 jam. Ya, berbeda dengan doa pagi. Tapi kalau yang menara doa ini dilakukan selama 1 jam. Khusus hari Rabu, menara doa jam 8 sampai jam 9 pagi. Kami rindu banget Bapak Ibu bisa ikut sama-sama berdoa. Dapat dilakukan di rumah masing-masing, di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di hari Sabtunya kembali lagi ada tayangan ibadah Sapu Ceria. Sesuatu yang sangat menarik karena anak-anak kita juga mendapatkan tayangan ibadah. Karena itu kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putrinya untuk mengikuti tayangan ibadah sesuai jamnya ya. Apabila terlewat bisa diputar kembali. Dan di jam 7 malam di hari Sabtu kita ada doa malam dilakukan melalui aplikasi Zoom. Ya, dan minggu depan kita kembali lagi ada ibadah secara offline. Bapak Ibu bisa mendaftar kepada ketua CS. Ingat, ada waktunya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang tidak bisa ikut beribadah secara offline, kami juga mengingatkan ibadah ditayangkan melalui IG, Facebook ya, dan juga YouTube Kabar Baik. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Kita mau akhiri dalam doa. Saya undang Bapak Ibu, teman-teman, kita berdiri dan kita tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dan percaya masih ada kesempatan bagi kami dalam 60 hari kerja ini yang tersisa di tahun 2020 ini. Kami menjadi suara, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Terus bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu.
Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya hatimu ada pada bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi atas Indonesia. Kau bekerja atas pemerintahan yang ada, Tuhan Yesus. Hikmat kebijaksanaan yang daripadamu terus limpah atas mereka. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat kabar baik, baik jemaat gereja kabar baik maupun sekolah kabar baik, maupun setiap kami yang mendengar isi hatimu hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu kau bebaskan. Pemulihan atas segala aspek kehidupan kami terjadi. Dan Allah Roh Kudus, Engkau terus ingatkan kami, tuntun kami, arahkan kami, tegur kami jikalau kami sudah mulai berlaku timpang dan bercabang hati. Kami mau berbalik kepadamu, dan kami melihat hujan berkat-Mu kembali tercurah, dan bumi menghasilkan buah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga untuk GAT 2020. Kami berdoa, kami beriman, kami percaya itu gerbang GAT 2020 terbukalah senantiasa siang dan malam, tidak pernah tertutup. Sebab Engkau kirim kekayaan, Engkau kirim banyak orang untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan kepada pundi-pundi kabar baik dan camp center sekolah kabar baik berdiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bulatkan iman percaya kami atas hal itu. Kami berdoa untuk Pak Bun Hong, Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, kami yakin dan percaya oleh biru-biru Yesus Pak Bun Hong sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Aku percaya Kau buka tingkap-tingkap di langit yang mencurahkan berkat mulia atas kami. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus, terus menjadi milik Anda dan saya, kita semua, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. God bless you. Shalom. Selamat pulang, selamat memberi, Tuhan memberkati.